Salam Fransiskus Pace EBD. Hari ini saya akan berbagi tips untuk belajar persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan dengan tips ini kita sama-sama mudah untuk belajar persamaan dasar akuntansi. Apa-apa yang harus perlu kita ketahui untuk belajar persamaan dasar akuntansi? Yang pertama, kita harus tahu mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Jadi kalau kita ingin belajar persamaan dasar akuntansi, kita harus tahu konsepnya itu seperti apa sih persamaan dasar akuntansi. Yang kedua adalah penggolongan akun. Akun-akunnya apa saja. Jadi ketika ada transaksi, akunnya apa di situ. Sehingga kita harus tahu pengertian akun-akun. Bagian yang ketiga, kita akan belajar mengenai analisis transaksi. Bagaimana menganalisis transaksi tersebut, akun-akunnya apa saja yang ada di dalam transaksi tersebut. Kemudian yang keempat, kalau 1, 2, 3 sudah dilalui sehingga kita semua sudah bisa, maka yang keempat adalah kita mempraktekkan, membuat dan memasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Pertama kita akan belajar mengenai bagian yang pertama, yaitu apa tadi? Mengenai konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi yaitu persamaan dasar akuntansi pada awalnya adalah harta sama dengan modal. Apa yang dimaksud dengan harta? Harta atau disebut juga aktiva atau aset itu adalah segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan modal atau ekuitas pemilik itu adalah kekayaan yang dimiliki pemilik untuk mendirikan usaha. Sehingga kalau konkretnya seperti ini ya. Misalkan kita punya toko kelontong, maka semua yang ada di toko tersebut adalah berasal dari modalnya pemilik itu sendiri. Baik peralatan, perlengkapan, kemudian rukonya, semuanya adalah miliknya pemilik itu sendiri, modal pemilik. Kemudian berkembang bahwa pemilik ingin mengembangkan usaha karena merasa keuntungannya besar. Dia ingin mendirikan usaha lebih dari satu, dia ingin buka cabang. Tapi yang menjadi masalah adalah pemilik tidak memiliki uang atau modal untuk membuka usaha tersebut. Maka pemilik berpikir, bagaimana cara untuk mendapatkannya? Caranya adalah dengan melakukan utang atau pinjaman kepada pihak lain. Apa sih yang dimaksud dengan utang atau kewajiban atau liabilitas? Itu adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Sehingga persamaan dasar akuntansinya berubah. Yang sebelumnya adalah harta sama dengan modal menjadi harta sama dengan utang ditambah modal. Yang dimaksud di sini adalah semua harta. Misalnya tadi ada toko kelontong, semua harta yang ada di toko kelontong tersebut tidak hanya dari modal pemilik, tapi juga berasal dari pinjaman pihak lain atau yang disebut dengan utang. Itu konsep yang harus kita ketahui ketika kita belajar persamaan dasar akuntansi. Berikutnya, di bagian 2 kita akan belajar lagi mengenai akun-akun. Jadi tetap untuk kalian simak untuk bagian yang kedua. Oke, untuk bagian pertama saya anggap cukup ya. Sampai jumpa lagi. Salam Fransiskus Pace EBD.